warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saya semuanya? Saya doakan anak saudara semuanya sehat dan bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari dan semangat belajarnya. Baik anak ustazah, sebelumnya anak saya sudah melihat atau menonton video pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kali ini ustazah akan memberikan materi pembelajaran yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini anak ustazah bisa belajar dan menambah wawasan anak ustazah semuanya. Nah, jangan lupa ya, silakan diambil buku catatannya dan alat tulisnya. Silakan dicatat hal-hal yang pentingnya nanti. Oke, selamat menyaksikan video berikut. Baik anak ustazah, setelah anak ustazah menonton video ini sampai akhir, maka anak ustazah dapat memahami perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemudian, anak ustazah juga dapat menemukan ide pokok dalam teks bacaan serta menentukan kesimpulan. Selanjutnya, anak ustazah juga dapat mengetahui tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Anak-anak, masih ingatkah antum pembelajaran sebelumnya tentang bunga? Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Serbuk sari yang merupakan alat perkembangbiakan bunga jantan jatuh di atas kepala putik yang merupakan alat perkembangbiakan bunga betina. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Individu baru atau anak berasal dari suatu induk saja sehingga individu baru merupakan bagian dari tubuh induknya. Sifat individu baru sama persis dengan sifat induknya. Nah, perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi secara alami tanpa ada bantuan dari manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang prosesnya dibantu oleh manusia. Sekarang kita akan membahas yang pertama kali yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tunas. Pernahkah antum melihat pohon bambu yang baru tumbuh? Pohon bambu yang baru tumbuh itulah yang disebut dengan tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya seperti pohon bambu, pisang, dan tebu. Selain tunas, ada juga namanya tunas adventif. Nah, apa itu tunas adventif? Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada batang. Biasanya, tunas itu tumbuh pada daun atau akar. Contohnya seperti pada daun, yaitu tanaman cocor bebek, dan pada akar, nama tanamannya yaitu pohon sukun, cemara, dan talok. Perkembangbiakan selanjutnya adalah spora. Nah, spora itu adalah macam jenis tanaman paku-pakuan pada bagian bawah daunnya terdapat titik-titik berwarna coklat. Nah, itu yang disebut dengan spora. Jika antum memperhatikan tanaman suplir, maka antum bisa melihat di bawah daun tanaman tersebut ada bintik-bintik. Nah, jika spora jatuh ke tanah, akan tumbuh tanaman baru. Contohnya seperti paku, jamur, lumut, dan suplir. Cara perkembangbiakan selanjutnya adalah dengan cara geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Contohnya pohon arbei, rumput teki, stroberi, dan pegagan. Perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah umbi. Umbi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan, contohnya seperti wortel, singkong, dan lobak.
Selanjutnya adalah umbi batang, yaitu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Contohnya seperti kentang dan ubi. Yang ketiga adalah umbi lapis, yaitu merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Vegetatif alami selanjutnya adalah rizoma atau akar tinggal. Apa itu rizoma atau akar tinggal? Yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya seperti jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan kencur. Nah, anak-anak ustazah, itulah beberapa macam tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Semoga anak-anak ustazah paham ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Mencangkok ini biasanya dilakukan pada tanaman yang berbatang kayu atau sering juga dilakukan pada buah-buahan seperti buah jambu biji, jambu air, ataupun mangga. Selain mencangkok, ada juga namanya menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Misalnya, antum akan menempelkan cabang tunas dari pohon mangga harum manis dengan pohon mangga mana lagi. Perkembangbiakan selanjutnya adalah mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya adalah stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan potongan bagian tumbuhan akar di atas tanah. Contoh dari tumbuhan stek batang yaitu singkong, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Kemudian stek daun yaitu tanamannya cocor bebek begonia. Stek akar yaitu tanaman sukun. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Contohnya seperti anyelir, apel, anggur, dan alamanda. Nah, itulah tadi perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Tidak semua tanaman dapat tumbuh di tempat yang sama. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Jenis tanaman di dataran tinggi berbeda dengan tanaman di dataran rendah. Sekarang, mari kita simak cerita berikut. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yaitu di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger yaitu di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi yaitu teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dari bacaan tadi, mari kita belajar menemukan ide pokok pada suatu bacaan. Tahukah antum
Apa itu ide pokok? Ide pokok atau gagasan utama adalah inti dari suatu paragraf. Bagaimana caranya kita menemukan ide pokok? Kita bisa menemukan ide pokok pada kalimat utama. Ya, ide pokok biasa terletak pada kalimat utama. Kalimat utama pada suatu paragraf terdapat pada awal, tengah, atau akhir paragraf. Jika berada di awal, maka sudah pasti kalimat kedua dan seterusnya akan menjelaskan kalimat pertama. Sedangkan, jika kalimat utama berada di akhir, maka di kalimat terakhir berupa kesimpulan dengan ditandai kata jadi, sehingga, dan kata oleh karena itu. Nah, anak ustazah sudah mengerti kan? Sekarang, mari kita coba menemukan ide pokok dari teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Paragrafnya yang berbunyi, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Coba antum lihat, kalimat terakhirnya bukan berupa kesimpulan karena tidak ada kata jadi dan juga tidak ada kata sehingga ataupun oleh karena itu. Maka sudah pasti kalimat utamanya berada di awal, yaitu wilayah pantai termasuk dataran rendah. Selain itu, kita bisa juga melihat ide pokok dari kalimat tersebut, atau sama persis. Maka ide pokoknya adalah wilayah pantai termasuk dataran rendah. Mudah sekali bukan? Antum bisa menemukan ide pokok yang lain pada paragraf yang lain di buku paket antum. Sekarang kita masuk kepada menentukan kesimpulan. Kesimpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, seperti pada teks. Kesimpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Cara menentukan kesimpulan adalah dengan menyusun gagasan pokok yang terdapat pada setiap paragraf dan kemudian ditulis ulang dengan menggunakan kata-kata yang memiliki makna yang sama. Kesimpulan yang baik yaitu berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, 2. Intisari dari tulisan, 3. Dimulai dari khusus ke umum, 4. Menggunakan kosakata baku, 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, ini adalah contoh dari paragraf, ide pokok, dan kesimpulan. Contohnya paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Karena pentingnya tumbuhan bagi kehidupan kita, maka kita harus dan wajib menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian tumbuhan tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Kerjasama adalah salah satu makna nilai sila ketiga Pancasila. Ayo, apa bunyi sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Dan nilai yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, multikultural. Multikultural adalah menghargai perbedaan, seperti Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Nah, bagaimana anak-anak ustazah? Itulah video pembelajaran kita pada kali ini, yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 4.
Semoga bermanfaat bagi anak ustazah dan bisa menambah wawasan anak ustazah. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.